Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Insyira Yasmin Amir dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi tentang karakter building dan juga integrasi ilmu eksakta dalam perspektif Islam. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang karakter building. Apa sih itu karakter building? Nah, karakter building atau biasa kita sebut dengan pendidikan karakter. Karakter itu sendiri merupakan suatu sifat yang sudah melekat atau sudah ada pada diri seseorang, di mana karakter itu sendiri biasanya cenderung sangat sulit untuk dirubah. Tetapi bukan berarti karakter seseorang itu tidak bisa berubah. Nah, soalnya karakter sendiri itu juga terdapat karakter baik dan juga karakter buruk. Nah, maka dari itu bukan berarti karakter buruk seseorang itu tidak bisa dirubah. Bisa, tetapi harus kemauan dari diri seseorang itu sendiri. Nah, kenapa sih pendidikan karakter itu sangat penting? Nah, karakter itu sendiri nama lainnya yaitu atau biasa kita kenal dengan istilah etika, adab, atau dalam agama kita biasa disebut dengan akhlak. Nah, akhlak itu sendiri sangatlah penting dan sudah dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu sendiri, yaitu ada sebuah qaul seperti ini: nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Yaitu maksudnya kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibanding ilmu meskipun banyak. Ini merupakan perkataan yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, ulama sufi, dan dikutip dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, berarti sudah jelas bahwa akhlak ini sangatlah penting dimiliki seseorang yang sedang menuntut ilmu. Ya, seperti kita sekarang ini sebagai mahasiswa, adab itu sangatlah penting atau akhlak itu sangat penting. Dimana ada banyak orang di luar sana yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, dia sangat pintar, tetapi tidak menggunakan akhlaknya. Yaitu contohnya para koruptor. Mereka itu sebenarnya orang yang pintar, yang sangat pandai, yang jenius. Bagaimana mereka tidak pandai atau jenius? Mereka bisa menggelapkan uang segitu banyaknya. Nah, itu tentunya dengan menggunakan ilmu matematika atau ilmu ekonomi atau ilmu perhitungannya. Nah, tetapi karena mereka tidak memiliki akhlak itu sendiri, jadinya mereka melakukan hal yang membuat orang lain melakukan hal, yaitu mendolimi orang lain. Nah, jadi pendidikan karakter tuh sangat penting. Jadi ilmu juga harus diimbangi dengan akhlak. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa memang sudah sebaiknya atau seharusnya mempelajari lebih dalam apa itu pendidikan karakter. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang integrasi ilmu eksakta dalam perspektif Islam. Nah, akhir-akhir ini kasus COVID-19 meningkat khususnya di daerah saya atau di kota saya, yaitu Kota Blitar. Nah, rata-rata usia yang terinfeksi virus corona itu sendiri yaitu di atas 40 tahun dengan persentase bisa sembuh. Tetapi dengan syarat
tidak ada penyakit bawaan. Nah, jika orang di atas 40 tahun dan memiliki riwayat penyakit bawaan seperti diabetes atau stroke, maka persentase untuk sembuh dari virus corona itu sendiri sangatlah sedikit. Rata-rata dari mereka tidak bisa terselamatkan. Nah, karena memang kita ketahui bersama kalau antibodi atau daya tahan tubuh orang yang sehat dengan orang yang punya penyakit bawaan itu sudah berbeda. Mereka yang punya penyakit bawaan akan sangat rentan untuk terkena akan sangat rentan terkena penyakit atau sebuah virus, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa virus corona ini menyerang kita yang masih muda dan sehat. Jadi bisa jadi malah justru kita sebagai orang yang sehat malah tidak menyadari jika kita sudah terinfeksi virus corona itu sendiri, dan justru malah kita sudah menulari orang lain karena kita tidak menyadari hal tersebut. Nah, kasus ini biasanya disebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Nah, maka dari itu mari kita berikhtiar atau berusaha bersama-sama saling menjaga satu sama lain, yaitu dengan cara menerapkan prokes dan juga jangan lupa melakukan vaksinasi, dimana menerapkan prokes dan juga pola hidup sehat dan juga mengikuti vaksinasi merupakan usaha kita atau ikhtiar kita sebagai seorang hamba. Dan juga jangan lupa tentunya untuk meminta perlindungan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya apa yang sedang terjadi hingga detik ini merupakan kehendak atau memang yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Banyak orang di luar sana ketakutan karena COVID-19 atau virus corona, padahal orang meninggal karena terinfeksi COVID-19 itu sendiri sebenarnya memang sudah takdirnya dia seperti itu, memang sudah garisnya dia untuk meninggal seperti itu. Nah, ada juga orang yang terinfeksi COVID-19 tapi masih bisa sembuh. Nah, itu berarti menunjukkan kalau orang yang terinfeksi COVID-19 itu belum tentu meninggal, tergantung usaha kita bagaimana. Nah, di luar usaha kita itu sendiri, tetap kembalinya hasilnya itu kepada Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa berusaha, tetapi tetap Allah yang menentukan hasil semuanya. Nah, maka dari itu mari kita menjaga iman, maka kita akan aman. Nah, imun sendiri itu dengan cara menjaga kesehatan, melakukan vaksinasi, menerapkan prokes, pola hidup yang sehat. Nah, iman itu sendiri yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak doa dan berzikir, dan insya Allah kita akan diberikan perlindungan oleh Allah. Amin. Nah, di Al-Quran itu sendiri juga sudah disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, dari situ, dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus percaya bahwa semua yang sedang terjadi pada detik ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata buatan manusia. Memang
bisa jadi buatan manusia, tetapi tetap hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Maka dari itu mari kita perbanyak doa dan juga istighfar di pandemi ini, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, melakukan vaksinasi, dan juga menjaga pola hidup sehat. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.